Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Persetan sama mereka, bilang sama pimpinan mereka untuk menemui saya sekarang juga di kantor. Tapi lu ingat, gua nggak bakalan lupa sama persoalan ini. Kelihatannya dia agak cukup alot. Kalau bisa, saya minta waktu untuk memikirkan cara menghadapinya. Diisi lagi gelas-gelas ini, jangan biarkan sampai kosong, ayo. Indra yang mengaku sebagai pimpinan karyawan, cuma sebagai pion. Pasti ada dalang di belakang ini. Dan akan aku jadikan makanan anjing. Polisi tidak bisa melacak. Pengiriman selanjutnya kapan? Itu harus diselesaikan secepat mungkin. Pengiriman akan dilakukan selang 1 hari. Ini kan berarti 10 kali lipat dari yang dulu. Perusahaan transportasi Roy Baratakusuma sangat berjasa besar. Maka dari itu, untuk sementara tunda masalah lainnya. Mumpung penyelundupan lancar. Kalau tidak, semuanya ikut terkacau. Semuanya akan berjalan lancar setelah ada Roy atau tidak ada Roy. Bos, Pak Leo sudah datang. Leo! Kamu cepat masuk ke sana. Ayo cepat. Dia hanya ingin mengutarakan maksudnya, setelah itu pergi. Ayo, ayo, ayo. Selamat datang Bung Leo. Saya tidak menyangka Anda datang begitu cepat. Rupanya Anda tidak suka membuang-buang waktu. Itu persiapan saya untuk membunuh Roy. Oh. Gila! Anda minta 50% saham perusahaan Roy? Ini keterlaluan. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan bersikap terlalu angkuh. Dan akan mempertimbangkan tawaran itu. Anda minta 50% saham perusahaan Roy? Anda tidak sadar bahwa keselamatan nyawa Anda ada di tangan saya. Sekali saya... Apa? Apa? Mau telepon polisi? Itu kuno. Kalau kamu ingin memerah saya, sebaiknya cari yang lebih profesional lagi. Jadi menurut Anda, cara Anda sudah profesional? Ya, hanya saya yang bisa membereskan Roy. Sesuai dengan permintaan kamu. Tanpa saya, rencana kamu hanya impian kosong. Oke, kalau gitu, kalian saja yang kerjakan sendiri. Permisi. Tunggu. Mari, mari. Demi persahabatan, saya akan penuhi semua keinginan-keinginan Anda. Ini bukan demi persahabatan. Tapi karena kalian sudah tidak punya pilihan lagi. Tapi ingat, sekali kamu coba menipu saya, maka saya akan buat kamu menyesal seumur hidup kamu. Dengar baik-baik, tikus kecil. Orang yang berani menghina saya, umurnya pendek. Saya mau membereskan Roy, bukan demi kamu. Tapi untuk membereskan rencana pribadi saya. Tapi ingat, kalau saya sudah melenyapkan Roy, surat yang dari David yang kamu ambil dari tangan manajer itu, kamu harus serahkan pada saya. Secara utuh, orisinil. Dan tidak difotokopi. Kalau kamu ingkar janji,
kalian semuanya akan saya kirim ke neraka untuk menemani Roy. Anda boleh percaya saya. Bagus. Ada satu hal lagi. Kamu harus menyediakan dana yang besar untuk melaksanakan rencana ini. Soal uang tidak masalah. Berapapun yang Anda minta akan saya sediakan. Ada lagi? Untuk sementara ini cukup. Rencana selanjutnya saya jelaskan. Kapan? Luquito! Saya tidak suka sama dia. Menurut pendapat saya, dia sangat berbahaya. Dan matanya seperti bisa membaca pikiran orang lain. Jadi kamu benar-benar akan memberikan saham 50% milik Bratakusuma kepada Leo? Kamu kira saya sebodoh itu? Leo adalah satu-satunya alat ampuh kita untuk menghabisi Roy dan Lenny. Jadi untuk sementara ini, biarkan saja dia menganggap kita mengikuti semua apa maunya. Tapi setelah dia menghabisi Roy dan istrinya, maka kita akan juga menghabisinya. Lalu kemudian, surat David itu akan kita kirim ke kantor polisi. Saya yakin Hengki pasti sedang menertawakan saya sekarang. Dia kira saya percaya dengan janji gombanya akan memberikan 50% saham setelah saya bunuh Roy. Dia kira saya segitu gobloknya. Tapi dia nggak sadar, saya akan memberinya kejutan besar. Memangnya kamu yakin kalau Luquito itu kerja sama Hengki? Saya lihat di meja, topi yang sama yang kita temukan di villa manajer hotel dan pacarnya. Tapi dia lupa menyembunyikan topinya sewaktu saya mendadak datang. Saya yakin dia pasti disuruh Hengki untuk memperalat suami kamu untuk melakukan apa yang kita belum tahu. Terus gimana? Apa kita diam saja sampai menunggu sesuatu terjadi? Saya akan terjun ke dalam permainan mereka. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Pertama, saya akan menjebak suami kamu. Lalu kita umpankan untuk menjebak Luquito. Kalau Luquito sudah di tangan saya, maka saya akan bereskan Hengki dan adiknya Herman. Terus? Roy. Ya. Tapi ini agak makan waktu. Lalu Indra mau kamu apakan? Saya akan urus dia dulu. Dari sana, saya akan menemui Alec. Jadi kamu ingin membunuh dia juga? Tidak. Saya butuh dia. Karena dia punya banyak anak buah. Dan saya akan peralat dia. Apa dia mau? Harus. Saya akan mempermainkan kartu saya. Secara perlahan, tapi pasti. Saya akan pegang mereka satu persatu. Dan saya akan kendalikan mereka. Sesuai dengan keinginan saya. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ada yang bisa saya bantu? Saya tahu Anda sangat sibuk. Saya hanya minta waktu beberapa menit saja. Kebetulan saya ada rapat.
Kalau beberapa menit saya bisa. Oke, silakan. Pak Leo, ada apa ini? Saya perhatikan dari tadi. Anda ngorok seperti kucing pulas. Tenang dan begitu damai. Anda kelihatan seperti orang baik kalau sedang tidur. Gimana sampai Anda bisa masuk kamar saya? Saya beri Anda izin masuk. Debbie, istri Anda yang anggun dan ramah. Istri saya? Debbie? Debbie? Tenang. Istri Anda saya suruh pergi sebentar. Supaya kita bisa bicara dengan tenang. Mau bicara soal apa? Kita kan bisa bicara di kantor. Saya nggak suka caranya begini. Diam dan duduk situ. Kalau Roy tahu pengkhianatan Anda, dia bisa jadikan Anda makanan buaya. Apa maksud Anda? Jangan pura-pura bodoh. Indra sudah cerita semuanya. Indra brengsek itu bicara apa? Anda bekerja dengan kelompok tertentu untuk menghancurkan perusahaan Roy Bratakusuma. Tapi Anda tidak sadar. Anda sedang diperalat oleh dalang yang bersembunyi di belakang layar. Siapa dalangnya? Siapa lagi? Kalau bukan Hengki. Saya harus bagaimana sekarang? Saya tidak tahu dampaknya begitu jauh. Pak Roy bisa meneliti saya hidup. Tolong saya, Pak Leo. Kalau terjadi apa-apa, kasihan keluarga saya. Nasib Anda memang tidak baik. Saya jadi kasihan sama keluarga Anda. Bantu saya, Pak Leo. Saya tidak melihat ada kemungkinan untuk bisa membantu Anda. Ada kemungkinannya. Asalkan Pak Leo tidak bicara dengan Pak Roy. Nanti saya akan kasih tahu apa yang Pak Leo bisa bantu. Bagaimana dengan Indra? Bagaimana kalau dia sampai cerita sama Pak Roy? Indra memang alot. Dia mencoba memeras saya sekarang. Tapi saya yakin Pak Leo akan bisa mengatasi dia. Apa balas jasa Anda kalau saya bisa membantu Anda? Saya akan berterima kasih seumur hidup saya. Terima kasih saja tidak cukup. Saya menuntut pengabdian dan kesetiaan Anda terhadap saya. Saya bersedia, Pak Leo. Saya bersedia. Meskipun melakukan apa saja yang saya perintahkan. Iya, saya bersedia. Begini, Pak. Saya nggak ngerti. Apa hubungan semua ini dengan Leo? Penyebab kematian manajer hotel itu kan bisa macam-macam. Mungkin kekasih manajer hotel itu punya pacar lain yang cemburu. Kemungkinan itu memang ada. Saya menyampaikan dugaan saya terhadap Bung Leo kepada Pak Roy. Hanya untuk pengamanan sebelum terlambat. Saya minta maaf kalau hal ini mengganggu pikiran Bapak. Gimana saya bisa percaya, Pak? Karena Bapak nggak punya bukti yang kuat untuk mencurigai Leo. Saya memang belum punya bukti. Tapi menurut informasi, dia memang sangat menaruh perhatian kepada Bung Leo ini. Karena saya punya dugaan bahwa manajer hotel itu tahu banyak tentang Bung Leo. Lalu apa yang harus saya lakukan? Cari tahu, apakah yang diceritakan Bung Leo kepada Anda tentang dirinya itu semuanya benar? Kasih saya waktu. Astaga, saya udah ditunggu untuk rapat. Oke, saya permisi dulu. Saya hanya tidak mau sampai terjadi sesuatu terhadap Anda, Pak Roy. Soalnya, sejak Bung Leo menginjakkan kakinya di kota ini. Jangan khawatir, Pak. Saya akan melakukan apa yang Bapak minta.
Halo? Wah, Pak Alex. Ya, gimana? Indra mau ketemu sama saya? Oke, kalau gitu kita atur aja segera. Ya, oke, baik. Bagus. Sekarang Anda sudah tahu langkah apa yang Anda harus ambil di dalam rapat nanti. Saya akan kerjakan apa yang Anda katakan. Tapi, bagaimana dengan keluarga saya? Silakan buka pintu. Saya rasa istri Anda sudah datang. Ibu, dari mana saja? Aduh mas, anak kita suka sekali naik kuda di peternakan Pak Roy itu. Sampai-sampai dia itu nggak mau pulang. Sahabat mas itu benar-benar baik mas. Ya, dia memang orang baik. Saya sudah selesai bicara dengan Pak Alex. Saya pamit dulu. Loh kok buru-buru, nggak minum dulu? Terima kasih, saya harus buru-buru. Sebentar lagi ada rapat penting di kantor. Jangan sampai telat, Pak Alex. Permisi. Mari. Aduh mas, bapak itu baik ya. Jarang orang sebaik itu mas. Memang. Silakan duduk. Pak Alex, tolong sampaikan kepada rekan-rekan semua apa yang sudah kita bicarakan tadi pagi. Seperti yang telah saya sampaikan via telepon tadi pagi, Saudara Indra setuju untuk kompromi. Begitu, Pak. Dia minta imbalan apa untuk kompromi? Tanpa imbalan apapun. Tanpa imbalan? Betul, Pak. Sama sekali dia tidak minta imbalan. Kedengarannya aneh sekali. Mula-mula mengatasnamakan temannya, mereka mengancam mogok kalau tuntutan mereka tidak bisa kita penuhi. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang berubah dengan drastis? Saya juga tidak mengerti. Tapi saya rasa bisa kita tanyakan langsung sama orangnya. Dia sekarang ada di luar, Pak. Sekarang ada di luar dia? Betul, Pak. Dia memang ingin menjelaskan sampai tuntas di depan rapat kita ini. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Pak Soal. Bukan Pak. Nanti kasih tahu dulu. Mana dia tadi? Silakan, Indra. Selamat siang, Pak Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Indra, apa benar Anda menawarkan kompromi tanpa syarat dan imbalan apapun? Betul, Pak. Kalau kami boleh tahu, kenapa Anda berubah sikap begitu drastis? Saya sadar bahwa saya salah. Saya telah menyampaikan tuntutan yang sama sekali tidak masuk akal. Saya telah termakan hasutan orang, Pak. Bisa diceritain kenapa kok Anda bisa sadar kalau Anda kena hasut? Salah seorang bapak yang ada di ruangan ini yang telah membuka mata kepala saya dan mata hati saya, Pak. Tolong bilang siapa? Bapak Leo Hadinoto. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.